Jujur aja nih sekarang lagi bingung sih coach, lagi kayak kenapa? Gak tahu kayak bisa dibilang hilang arah gitu. Hilang arah. Ya, Kenapa? kakinya kelihatan gangga kan? Oh, gak apa-apa San. Ini udah mulai loh di tag. Ini tapi kelihatan kakinya. Enggak. Ya udah. Ya boleh minum dulu aja nih. Makasih. Itu bukan properti loh. Keren. Thank you for coming jauh-jauh dari Warung Kiara, oke? Ya, Anjani R Handayani. Ya. R-nya itu apa sih? Rizky. Oh, banyak rezekinya. Amin. Anjani. Kalau Anjani apa sih? Kurang tahu ya ini namanya. Anjani maksudnya nama ya? Anjani. Kayaknya sih. Gabungan mungkin nama dari. Kalau Anjani nggak salah ingat dulu tuh mama tuh cerita kalau waktu Anjani lahir tuh lagi booming itu loh. Film India apa? Oh iya benar-benar nama India. Ya soalnya kan kayak kalau dulu tuh bukan MNC apa ya namanya dulu tuh TPI. Di situ kan kayak benar TPI. Sering muncul film-film India. Tapi dulu tuh kalau nggak salah namanya Anjali gitu kan, Anjali atau Anjali gitu. Oh jadi kamu tuh biar gak terlalu sama, jadi kayak Anjani gitu. Kalau ini nggak salah. Oh benar. Gitu. Jadi coba nyanyi Kucu Sutai dulu. Nggak bisa. Itu mama yang suka. Oke, Anjani, thank you for coming di podcast Kampung Bahasa episode kedua. Gimana, jauh nggak? Berapa jam dari Warung Kiara ke Kampung Bahasa studio nih? Ya sejam kali ya. Sejam ya. Sejam. Tapi aku salut banget sih karena 2 kali naik angkot kan. Kalau kita hitung dari angkot ya. Kalau dari waktu 1 jam kurang lebih. And how old are you? Umurnya berapa? 26 years old. And Anjani ini siswa Kampung Bahasa yang menurut aku terjauh sih kalau menurut aku. Meskipun kalau sama Cikidang jauhan mana? Beda sih. Beda ya? Ya. Oh kalau Cikidang kan lurus lagi ke sana ya? Ya dulu pernah ada yang belajar dari Cikidang, agak jauh sih. Tapi kalau Warung Kiara juga menurut aku jauh. Apalagi waktu itu aku ingat banget Anjani datang hujan-hujan, bener nggak? Ya hari pertama. Dan bareng sama Coach Dimas kan? Coach Dimas pakai mobil, terus Anjani di mana gitu, ayo naik bareng ke cabang Cisaat. Jadi seru banget. Hari ini gini deh, sebelum kita ngobrol, aku langsung to the point tes bahasa Inggris ya. Kan udah selesai nih belajar 1 bulan, mahir bahasa Inggris sampai level master. Kita cek dulu English-nya. Please introduce yourself and give some like description, apa kayak deskripsiin, terus opininya coba, can you show your skill please? Hello everyone, my name is Anjani. I'm 26 years old. I am the third child. I am the third child in my family. I have 1 sister and 1 brother. I live in Sukabumi and I really enjoy listening to music, especially songs like I Like You So Much and You Know It, which always lifts my mood. Now I'm looking for a job while preparing my skills and building my confidence. My plan is to find a workplace where I can grow, learn, and build my future step by step. And at the same time, I studying English at Kampung Bahasa because I think this is a great way to build my confidence in speaking English and also to open up more career opportunities. That's all. Keren. Jadi kan 26 berarti udah dari lulus SMA. Ya. Perjalanannya udah banyak tuh ya. Udah, ada berarti experience-nya apa aja sih? Coba highlight aja dari lulus SMA tuh ada pengalaman-pengalaman apa aja? Anjir langsung kerja sih. Kerja, oke. Ya, langsung kerja. Jadi dari lulus SMA tuh kerja? Ya. Oke, kerjanya di? Dari awal lulus itu pernah ke Bekasi. Pernah di Bekasi? Sebentar. Jadi kerjaan pertama di Bekasi? Ya, kerjaan pertama di mall Bekasi, ya, di Sumarekon. Habis itu terus pulang ngejagain toko saudara. Itu berapa ya? Kayaknya 6 bulan. Toko dalam bentuk apa tokonya? Toko baju, toko? Enggak, itu kayak toko apa ya? Sembako? Elektronik, terus ada obat gitu loh, kayak
pokoknya banyak gitu lah. Yes, and then apa lagi? Habis itu di retail berapa 2 tahun kayaknya. Retail tuh kayak Indomart, Alfamart? Iya, yang kayak gitu. Oke, terus? Habis itu ke pabrik. Terakhir Pabrik. ya terakhir pabrik 3 tahunan. Wow, banyak juga ya pengalamannya. Iya. Yang di pabrik masih berarti ya? Udah enggak. Oh, oke. What's going on? Kenapa? Memang kontrak ya? Apa gimana sih? Enggak. Adanya udah kartap sebenarnya kemarin di pabrik. Oh, udah karyawan tetap? Udah. Oh my god, terus? Ya makanya kayak sayang sih sebenarnya gitu ya. Cuman waktu itu drop badan tuh kayak capek, sakit. Iya, sakit. Oh, pasti. Sakit, pernah dirawat juga. Oke, jadi mungkin karena kecapean kali ya. Iya, kecapean soalnya setiap harinya itu Anjani tuh kerja 10 jam. Jadi ada lemburan gitu loh. Ada lembur hajar ya, iya, duitnya biar banyak kayak, ya. Semangat gitu kan. Tapi ternyata malah drop gitu. Jadi ini makanya nih ingetin bagi yang suka nyari duit habis-habisan, harus juga ingat waktu ya, sama ingat badan itu tidak baik memang. Benar. Jadi kayak kata mama, udah dulu deh gitu, istirahat dulu aja gitu. Oke. Udah dulu deh gitu. Oke. Nah, artinya waktu itu berhenti di pabrik itu karena sakit ya? Iya. Berarti sakitnya tergorong lama dong kalau sampai berhenti? Enggak sih, kayak sering gitu loh, Coach. Oh, sering. Jadi misalkan maju, sakit, masuk. Enggak, jadi misalnya sebulan itu pasti ada aja gitu sakit. Oke. Jadi walaupun emang sih kalau yang ditegur enggak sih? Kamu sakit terus gitu? Enggak sampai yang segitunya, tapi kan tetap enggak enak ya gitu. Maksudnya kan kayak pasti tetap aja ada, jadi kerjaan Anjani kan mau nggak mau terganggu lah gitu ya, karena Anjani nggak ada. Jadi kayak kalau keseringan kayaknya nggak enak juga. Jadi udah dulu deh gitu, berhenti dulu. Oke, Anjani apa sih ambisi, dream kamu tuh lagi mimpiin apa gitu? Jujur aja nih sekarang lagi bingung sih, Coach. Lagi kayak kenapa? Gak tahu, kayak ya bisa dibilang hilang arah gitu. Hilang arah. Oh my god. Jadi lagi nggak berambisi pada sesuatu, ngejar mimpi gitu, enggak? Lagi kayak apa ya? Kenapa? Justru karena mungkin aja nih lagi dirasain itu ya, jadi kayak nggak tahu mau apa di masa depan. Makanya Anin tuh nggak mau berlarut-larut di sini, jadi harus ngambil sesuatu deh gitu. Oh. Jadi Anin ambil kursus di sini tuh karena itu. Jadi aduh, nggak bisa dibiarin gitu kalau lama-lama kayak It's a good decision. Kayaknya nggak bakal bener gitu. It's a good decision. Jadi keputusan yang bagus banget kamu ngambil aktivitas, yaitu upgrade skillnya, upgrade value-nya. Ya. Jadi kamu maunya apa? Ini sih pengennya sih sebentar, kita switch dulu deh. Kalau umur 26 berarti udah berapa kali punya bebek? Ya nggak sih? Hari ini ada seseorang kah di hatimu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Jadi lagi jomblo, lagi single. Kalau berarti dulu terakhir kapan? Terakhir 7 hari lalu. Apa? 7 hari yang lalu? Gak tahu, pokoknya ada di kelas 2 SMK, berarti berapa tahun yang lalu ya? Oh, berarti lama dong? Iya, udah lama. 5 tahun yang... Enggak, udah lebih. Adanya lulus kan 2018. Berarti 2017, berapa tahun yang lalu ya itu, Coach? Oke. Udah lama pokoknya. Oh, sekarang ada yang ngelamar gimana? Gak tahu sih. Adanya belum kepikiran, tapi gak tahu juga. Gak tahu juga, Coach. Ini dengan banyaknya pengalaman kerja di retail, di apa, terus sekarang tuh menurut kamu nih, kamu di kerjaan dari semua yang pernah kamu jalani, kamu yang paling nyaman tuh di yang mana yang dulu? Paling nyaman. Dan artinya skill kamu di situ gitu. Ini kemampuan aku di situ tuh gitu. Ini sih suka apa ya, kayak ketemu orang gitu ya. Enggak yang back office di belakang gitu. Iya. Jadi suka interaksi, suka. Oke. Suka, tapi memang ya ada nggak enaknya juga sih kalau ketemu orang kan sikapnya yang pasti berbeda-beda gitu kan, Coach. Oke. Tapi Anya lebih suka itu sih. Lebih suka itu. Ya termasuk sebetulnya di dunia retail kan ketemu banyak orang juga ya. Ya di pabrik juga sebenarnya ketemu banyak orang juga bener sih. Bener. Iya. Oke, ya udah. Berarti kayaknya ini part bagian episode kamu ini bakal seru banget nih.
Gimana kalau misalkan apa namanya, kamu sharing kehilangan yang dimaksud tadi, kehilangan arah itu kayak gimana? Ya, jadi kayak untuk sekarang, jadi ngerasanya tuh ya bingung, emang bingung mau ngapain gitu coach. Di masa depan tuh jadi kayak nggak ada bayangan gitu. Mau jadi apa, mau gimana gitu. Kalau kita hilang arah berarti kita mesti kembali sama apa yang kita suka, apa yang mudah dan apa yang menguntungkan. Kalau menurut kau sih itu, ngerti nggak? Ya. Jadi tadi apa yang pertama? Yang mudah. Yang suka dulu. Oh, yang suka dulu. Jadi kalau mau, kan kita hilang arah nih. Iya. Nah, gimana biar balik arah lagi? Pertama, cari yang disuka dulu. Suka, mudah, untung. Jadi menguntungkan atau menghasilkan. Nah, coba deh yang kamu suka apa? Ini bahasa Inggris Anjani suka sih. Oh, bahasa Inggris suka. Oke. Kalau teman-teman Anjani sekolah kayaknya tahu. Maksudnya Anjani nggak pinter, nggak jago bahasa Inggris sih dari dulu, tapi kayak ada ketertarikan lah, suka gitu. Oke, berarti ketemu nih sukanya. Iya. Mudah nggak sih bahasa Inggris? Ya, karena Anjani baru belajar ya. Enggak, sekarang udah level apa kalau belajarnya? Materinya udah advance. Udah advance, udah master materinya. Oke. Berarti bahasa Inggris gampang banget dong buat kamu. Nah, sekarang kira-kira bahasa Inggris menguntungkan enggak? Nah, jadi sebenarnya gitu aja. Kalau kamu kehilangan arah, mulai dari suka, mudah, untung. Kadang-kadang kalau kita cuma suka doang, mudah doang, nggak ada untungnya, kita buang-buang waktu. Misalkan kalau anak cowok, misalkan aku sukanya games, ya kalau nggak nguntungin buat apa, kan gitu. Nah, orang yang terdekat sama Anjani itu siapa sih sekarang yang sering ngobrol, sering sharing, siapa? Siapa ya? Bukan teman di Kampung Bahasa ya, karena kan teman-teman baru. Siapa yang? Maksudnya yang suka sharing, yang ngobrol. Ada sih teman-teman Anjani dari sekolah, dari SMK. Oke, Anjani tipikal yang suka ngobrol sama orang tua nggak? Iya. Suka. Ya. Oke, kayak gitu. Jadi Anjani lebih kayak kalau ke orang tua tuh kayak nggak mau cerita yang sedih-sedihnya gitu, nggak mau. Kayak happy-happynya aja deh. Kalau sedih-sedih lebih ke teman. Lebih ke teman aja, karena pasti kalau Anjani mikirnya kalau Anjani sedih, orang tua tuh pasti jauh lebih sedih gitu, Coach. Oke, benar. Kalau kita senang, orang tua tuh pasti jauh lebih senang. Jadi kalau sedih-sedihnya tuh jadi menghindari banget sih. Itu prinsip yang bagus loh, keren, bagus. Jadi kalau susah nggak mau cerita gitu. Ya, tapi kalau masih di kadar Anjani bisa simpan sih gitu. Oke. Nah, kalau menurut aku langkah untuk balik arah tuh tadi suka, mudah, sama untung. Ya, tapi yang paling bisa cepat adalah dengan mengulang yang pernah kita lakukan aja. Misalkan pengalaman kita kemarin di situ, ya udah kita balik aja ke dunia itu gitu loh. Bu, ada nggak kepikiran kamu untuk balik ke industri lagi, ke pabrik atau ke retail lagi? Kepikiran nggak sih? Enggak sih, Coach. Enggak ya? Enggak sih, kayak pengen pengalaman baru sih kalau Anjani. Pengalaman baru. Ya, yang kemarin tuh kayak ya udah cukup deh gitu ngambil. Aku mau tanya kamu, pilih banyak uang tapi sedih terus, apa uangnya ya nggak banyak-banyak amat, cukup-cukup aja deh tapi bahagia terus? Ya itulah bahagia yang pasti. Harusnya bahagia sama banyak uang. Nah iya, dua-duanya kalau bisa. Oke. Selama belajar di Kampung Bahasa, detik-detik belajar Kampung Bahasa itu gimana? Itu tadi sih Anjani, yang pertamanya gara-gara itu ya, kehilangan arah itu. Terus Anjani tuh cari ini apa namanya, di sosial media tuh cari kursus gitu. Terus tapi Anjani tuh nggak nemu dulu ini tuh. Emang niat nyari berarti? Iya, emang niat nyari. Soalnya mikirnya kayak bukan Kampung Bahasa FYP ke kamu, enggak? Enggak, kalau Anjani enggak. Justru waktu nyari kursus Inggris di sini tuh susah. Di Sukabumi itu Sukabumi itu susah ya? Iya, kalau menurut Anjani kayak susah aja, banyak. Anjani kan lihat Instagramnya tuh banyak yang udah nggak aktif gitu loh. Jadi bingung mau cari tahu kemana gitu. Terus sekarang mungkin algoritmanya gitu ya, kebaca mungkin gimana. Nah baru ada di TikTok itu. Ketika ngetik. Iya, baru muncul setelah Anjani beberapa hari cari itu, baru muncul. Muncul TikTok Kampung Bahasa. Iya. Oke, langsung ngechat dan lain-lain. Oke. Tapi pas tahu, wah jauh nih, gimana? Iya sih, itu pertama, aduh ini jauh, tapi kayak ya gimana daripada nggak sama sekali gitu. Lagian kan bermanfaat juga, kenapa enggak?
Oke, ya udah. Jadi salah satu cerita yang bisa kita petik dari kisah kamu tuh pengalaman jadi cewek tuh perlu nggak sih kayak pengalaman kerja kamu banyak banget, perlu nggak sih kayak gitu? Aduh, ini pasti pro kontra sih gitu ya. Anjani sih nggak bisa jelas bilang perlu atau enggak. Tapi kalau Anjani sih, ya ini jalan yang Anjani pilih sih gitu. Oke. Kamu tipikal orang yang nggak takut untuk ya udah ada kerjaan di luar kota berangkat gitu ya? Iya. Wow, Nggak masalah sih. keren. Ya udah, semoga kamu mau datang lagi nanti di podcast Kampung Bahasa setelah menemukan arah, ya nggak sih? Ya, amin. Pokoknya ditunggu, pokoknya kan sesuai dengan apa kita kan sesuai hidup kita tuh tergantung dari apa yang kita pikirin kan. Ya udah kamu mikirnya yang indah-indah, yang bagus-bagus, yang sukses-sukses, yang besar-besar nanti akan datang sendiri gitu. Jadi pastinya kamu harus membuat mimpi yang baru. Nah, kalau misalkan kemarin pernah ngelewati banyak mimpi tuh, banyak fase kehidupan, sekarang tinggal kamu create your new own dream. Jadi bikin lagi yang mimpi baru gitu. Okay. Caranya gimana sih? Ya caranya ditulis, karena harus ditulis aku pengen ini gitu. Nanti semesta akan menarik frekuensinya ke pikiran kamu dan dipertemukan ciri tanda-tandanya mimpi kita datang tuh atau suatu hal yang baru datang tuh kita dipertemukan sama orang-orang baru. Nah itu tanda-tandanya. Berarti tanda-tanda alamnya udah ada dong? Udah. Kenal siapa aja yang baru-baru? Di sini banyak. Ya Kenal siapa? Coach. Oke, siapa lagi? Ada Sarah. Ada Wardah. Ada Atta. Ada siapa? Indra. Iya Indra sama banyak, Coach ya. yang kemarin Coach Ulan, Coach Eri dan lain-lain. Jadi ada lingkungan baru, ada orang baru, itu tanda bahwa kita bertumbuh. Ya. Pesan dong terakhir Anjani buat teman-teman Sukawumi, orang-orang yang di Sukawumi yang khususnya mungkin punya seusia sama kamu, kemudian punya tujuan yang sama kamu. Coba dong kasih pesan. Pesannya sih, yang pertama jangan ragu buat ambil langkah pertama. Oke. Kalau misalkan mau improve, kenapa enggak? Walaupun banyak rintangannya gitulah istilahnya, nggak semudah yang dipikirin gitu. Tetap aja coba dulu. Kalau mau les bahasa Inggris, ini menurut Anjani benar-benar tempat yang bagus. Keren. Nah, jadi kalau di Kampung Bahasa belajar tensisnya kayak gimana sih? Pakai gerakan. Pakai gerakan kayak gimana tuh gerakannya? Gini. Jangan diomongin, jadi ngomongin. Coba. Tuh 1, 2, 3, 4. Oh gitu ya. Oh ya udah jangan diomongin. Itu kan rahasia kita, itu rahasia perusahaan nanti. Okay. Kalau yang mau jadi 16 tensis bisa ya? Iya, bisa. Coba dong 16 tensis kayak gimana? Tapi jangan ngomong. Oke. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wih. Jangan diomongin ya. Oke. Yo kalau yang mau belajar ya pengen tahu ya datang dong. Oke, Anjani thank you banget for coming to Jangan Kapok ya, datang di podcast Kampung Bahasa. Kalau mau cerita ataupun ngasih inspirasi, ini wadahnya, dan juga latihan komunikasi kan. Kadang-kadang kan kita kalau ngomong kalau nggak direncanain atau dirancang, kadang-kadang kita suka ngeblank juga, bener gak sih? Yeah. Aduh mau ngomong apa nih gitu, apa tiba-tiba. Nah makanya buat latihan komunikasi bagus juga. Makanya podcast Kampung Bahasa ini buat teman-teman khususnya siswa-siswa Kampung Bahasa atau siapapun yang mau sharing bisa di sini nanti. Jangan lupa share dan subscribe this video. Kita nanti ketemu lagi di episode selanjutnya ya. Anjani thank you so much and good luck for you ya. Thank you. Bye bye.